Hai, salam jumpa pemirsa Dama TV yang ada di rumah. Berjumpa kembali bersama dengan saya Anti Arjanti dalam program acara Ngobras, Ngobrol Santai yang akan tayang di hadapan Anda selama 1 jam ke depan hingga nanti pukul 8 malam pemirsa. Dan pemirsa, pecinta alam di Malang Raya di era tahun 70-an memang sudah mulai banyak. Namun dalam stigma masyarakat, pecinta alam itu terkadang hanya dikenal hura-hura dan naik gunung saja. Namun ternyata peran dari pecinta alam ini banyak sekali pemirsa, diantaranya membantu meringankan tugas perhutani seperti penghijauan dan melindungi satwa dan masih banyak lagi pemirsa Dama TV. Dan malam hari ini kita akan mengangkat sebuah topik yang sangat menarik, yaitu menuju kelestarian alam. Di malam hari ini saya telah bersama dengan dua narasumber spesial, dua narasumber ganteng di sebelah kanan saya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, saya bersama dengan anggota pecinta alam Kansabalas ya. Ada Mas Alfi Rizkianto. Halo. Halo, Mbak. Kabar baik hari ini? Alhamdulillah baik, Pak. Luar biasa ya. Luar biasa sekali. Dan saya bersama dengan Mas Mention. Halo Mas Mention. Mbak Anti, kayak pernah lihat ya. Pernah. Kayak pernah lihat pemirsa ya. Dan memang kebetulan saya dengan Mas Mention ini sebelum bertemu di layar Dama TV ini, saya sebelumnya juga sudah kenal dekat dengan Mas Mention begitu ya Mas ya. Ya, dalam beberapa kegiatan ya, penghijauan. Baik. Malam hari ini saya bersama dengan Mas Alfi dan juga Mas Mention. Kita akan membahas tema menuju kelestarian alam ini, Mas Mention dan juga Mas Alfi ya. Oke, mendengar judulnya menuju kelestarian alam, menurut jenengan niki ya nopo? Bagaimana? Untuk ini disebut dulu. Menuju kelestarian alam, boleh Mas Mention dulu. Saya dulu. Mungkin dengan menuju kelestarian alam. Betul. Setidaknya kita harus ada planning atau rencana-rencana untuk melestarikan alam. Kan seperti itu, Mbak. Betul, iya. Akan tapi sebelum ada planning itu, kita koreksi dulu diri kita sendiri. Bagaimana sebelum kita melakukan kegiatan yang luas, kita dari titik terkecil yaitu lingkungan sekitar kita, baik di rumah, kanan kiri rumah kita kan seperti itu. Kanan kiri atas bawah, depan belakang. Terus gimana? Kita lakukan dengan hal terkecil dahulu, yaitu sampah yang ada di diri kita, lingkungan sekitar kita. Mungkin itu sih dari sebelum jauh ke depan planning itu. Dengan tema menuju kelestarian alam, tentu kita tidak apa itu? Mungkin Mas Alfi bisa menambahkan sedikit bagaimana gitu? Kalau minum dulu. Grogi ya. Ngopi dulu ya. Jadi kalau dari saya, kalau melestarikan lingkungan gitu Mbak, itu kita harus kembali lagi kesadaran, lebih ke kesadaran, membangun kesadaran itu yang paling susah, karena dengan adanya kesadaran akan membentuk kedisiplinan menjadi sebuah kebiasaan. Nah, kalau sudah menjadi kebiasaan itu yang akhirnya menjaga lingkungan itu udah bukan tanggung jawab tapi lebih ke kebiasaan itu aja. Menjadi kebiasaan sehari-hari. Iya, nanti dan harapannya seperti itu begitu ya Mas Mention juga Mas Alfi ya. Oke. Masih semangat ya malam hari ini ya? Masih semangat. Mungkin mau ngopi dulu. Oke, baik pemirsa, saya ini kebetulan juga gemar sekali. Saya juga sebetulnya tuh sering sekali melihat Instagramnya Kansabalas ini ya. Ini ternyata banyak sekali pemirsa Dama TV berbagai aktivitas dan kegiatan dari teman-teman Kansabalas ini. Nah, ini kalau saya boleh tahu dan juga pemirsa Dama TV tahu, ingin tahu juga ini ya lebih dalam tentang Kansabalas ya. Ini mulai kapan sih Kansabalas berdiri? Untuk Kansabalas sendiri berdiri diresmikan, dalam artian diresmikan ada akte notaris, kita terdaftar di Kesbangpol itu dari tahun 2008. 2008, oke. Itu untuk peresmiannya. Tapi sebelum itu
belakang, jauh-jauh hari atau sebelum tahun 2008? Sebelum tahun 2008 itu sudah. Gimana ceritanya itu waktu itu? Sudah melakukan kegiatan dari perkumpulan kecil, dalam artian teman-teman, ayo kamu suka naik gunung, kamu suka ini pemerhati lingkungan, ayolah kita membuat kelompok kecil gitu. Ibaratnya kalau sekarang itu geng ya kan. Nah, ayolah dari pertemuan kecil akhirnya berkembang sampai saat ini. Tapi sebelum sampai saat ini kita juga ada namanya perjuangan atau kegiatan-kegiatan tersebut. Contohnya kita melakukan pembersihan, dalam artian kebersihan lingkungan. Ayolah opsi, kalau mungkin dari nama pecinta alam sekarang itu namanya opsi. Tapi waktu itu kita tidak ada yang namanya opsi, tidak ada. Opsi itu waktu itu apa maksudnya? Opsi itu operasi sampah. Operasi sampah, ya, oke. Itu sebelum tahun 2008 ya waktu itu mungkin ya? opsi itu dari bahasa-bahasa kekinian kan. Iya. Nah, kalau waktu dulu itu nggak opsi namanya. Ayo rejik-rejik gitu. Rejik-rejik gitu ya? ya? Betul. Ya kita jalan-jalan lah, nggak pakai camping waktu itu. Kita jalan-jalan misalkan ke hutan. Terus kalau dulu di sini kan mungkin kalau bahasa Indonesia itu ladang ya, tapi kalau bahasa Jawa itu tetelan. Maksudnya tetelan? Nah, tetelan itu membuka lahan pertanian di area perhutani. Nah, itu kita jalan-jalan ke sana, misalkan ketemu sampah, ya kita bawa. Jadi sekalian kita melihat ekosistem di situ bagaimana, keadaannya seperti apa. Kekeringan atau misalkan kurang pohon, gersang. Nah, dari situ kita melakukan kegiatan, ada inisiatif, misalkan kita ke suatu tempat di petak berapa. Nah, di situ ternyata kekeringan. Tadi kan Mas mention bilang sebelum tahun 2008 itu ada namanya operasi sampah. Itu waktu itu masih belum terfikirkan namanya Kansa Balas ya, belum ya? Belum. Nah, kita sambung ke sambung lagi ke tadi, misalkan ada yang gersang, kita patungan. Aku ono dana sakmene, ayo tuku bibit. Nah, dalam artian itu kita membeli bibit untuk kita tanam di situ. Itu nanti dibahas di segmen selanjutnya saja ya Mas mention ya. Sekarang saya lebih mau tanya lagi ini ke Mas Alfi ini ya, ketika sebelum tahun 2008 sudah ada nggak Mas Alfi menjadi anggota waktu itu sebelum ada Kansa Balas? 2008 itu belum, Mbak. Belum ya? Belum. Saya masih SMP waktu itu. Jadi belum ada keinginan, bahkan belum ada untuk menjadi anggota dari pecinta alam, karena fokus saya di SMP adalah masih di organisasi kepramukaan, Mbak. Terus baru benar-benar bergabung itu di tahun 2015 menjadi anggota Kansa Balas, anggota resmi, menjadi anggota resmi dari Kansa Balas di sini. Berarti ini untuk pendiri Kansa Balas sendiri itu siapa? Untuk pendiri waktu itu ada 4 orang. Siapa aja itu? Salah satunya saya. Luar biasa pemirsa, ini salah satu pendiri dari komunitas pecinta alam Kansa Balas hadir di Dama TV pemirsa ya di sini. Gimana? Spesial ini ya. Terus gimana? Salah satunya saya, terus ada teman lagi namanya Sultan. Iya. Ada lagi Mistari, ada lagi Bim. Nah, itu salah satu pendiri dari organisasi Kansa Balas. Terus pencetus nama Kansa Balas sendiri ini namanya Mbah Bajang. Atau mungkin yang nama lengkapnya itu nama aslinya Samadi, tapi di lingkungan terkenal dengan Bajang, panggilan Bajang gitu. Samadi bukan yang di Jalan Samadi itu ya? Bukan ya, beda ya. Beda. Dulu pencetusnya Mbah Bajang begitu ya. Kemudian berarti Mas Pension, kemudian Mbak Mistan ini siapa cowok? Mistari cowok kemudian semua itu. Mas Pension, Mas Mistan, Sultan, Bimbi itu kan mendirikan sebuah organisasi Kansa Balas. Waktu itu langkah apa yang dilakukan oleh Mas juga ketiga orang tersebut itu? Awal mula waktu itu? Untuk mencetus mendirikan Jadi
dari Mbah Bajang itu sebenarnya pencetusnya itu Mbah Bajang untuk menyuruh kami membuat kelompok ini gitu. Karena kami kan berempat itu sering ya naik gunung, jalan-jalan ke hutan dengan memperhatikan lingkungan sekitar. Mbah Bajang bilang, Lam, kamu kan seneng munggah gunung, ini kan alamat kan bahasa Jawa ya, mungkin nanti Jawa bisa translate. Kamu kan seneng munggah gunung, biar ada iki, gayuk kelompok. Coba buat kelompok. Ya, membuat kelompok untuk naik gunung. Saya pikir untuk kelompok ini berat Mbah, ya Bang. Yo gak usah berat, wis lakono wong papat iki gak apa-apa. Tantangan sendiri berarti ya buat Mas Messi dan kawan-kawan. Terus namanya apa Mbah? Kalau gitu, ayo jeneng Cansa Balas. Membuatlah dengan nama Cansa Balas. Loh, artinya Cansa Balas apa Mbah? Macan sobone alas. Saya berpikir sejenak macan sobone alas, macan sobone alas. Keren nih, sangar nih. Oke Mbah, matur nuwun. Nah, berjalan beberapa bulan untuk mencetuskan itu, dalam artian beberapa bulan itu mendaftarkan. Jadi sebelum mendaftarkan diri ke ADART, ke notaris ataupun ke Kesbangpol, kita kan perlu persiapan. Nah, dalam persiapan itulah kami berusaha tanya-tanya sih, kan belum tahu yang namanya untuk membuat organisasi itu seperti apa. Persyaratan pendiri seperti apa, belum sempat tahu waktu itu ya, tahun 2008 itu ya, sebelum tahun 2008 bahkan ya? Belum, ya sebelum tahun 2008. Waduh, ini ceritanya sepertinya dan nampaknya masih panjang sekali ini ya Mas Vincent juga Mas Alfi ya. Tapi ini ditahan dulu ya, mau ada yang lewat, tetap dalam program Acara Ngobrol Santai. Setelah yang satu ini, usai jeda. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Acara Ngobrol Santai, masih bersama dengan saya Anti Arjanti, dan kita masih bersama dengan komunitas pecinta alam munggah mudun gunung, bukan ya, Cansa Balas, ya, macan sobone alas, ya. Oke, kemudian sebelum tahun 2008 tadi itu kan sudah sempat mendaftarkan diri di notaris, kemudian di Kesbangpol dan lain sebagainya. Kemudian apa lagi yang dilakukan saat itu? Kita tanya ke organisasi-organisasi lain, bagaimana sih cara mendirikan organisasi tersebut. Waktu itu di tahun itu tanya ke ormas mana? Ormas siapa? Kebetulan tahun 2008, sebelum tahun 2008. Sebelum tahun 2008 itu saya mengenal teman dari kampus mana? Lupa kan? Lupa. Saya berapa tahun yang istilahkan. Nah, itu saya tanya, awakmu nggak ya organisasi? Waktu itu kan Mapala, dia di Mapala, mahasiswa. Mapala. Aku nyontoh ADART itu ya opo? Cara membuat ADART itu seperti apa? Nah, terus akhirnya dikasihlah contohnya, membuat ADART seperti ini. Terus biar kita resmi, tidak ilegal, ataupun mungkin suatu saat kita akan melakukan kegiatan dengan ditanya, kamu sopo? Kan banyak seperti itu. Lah kamu sopo loh? Saya dari Cansa Balas dan ini bukti. Sudah ada bukti-buktinya. Nah, betul. Itu waktu itu kita memang jauh ke sana langkahnya, biar tidak sekedar kumpul-kumpul, omong-omong, cari ini organisasi resmi tak? Nah kan tapi itu. Legalitasnya mana takutnya nanti ke depannya ada yang nanya gini begitu mungkin ya. Betul. Nah, kita sekaligus membuat legalitas tersebut kurang lebih berapa bulan ya waktu itu untuk membuat dan bertanya dan membuat, terus mencari menggali informasi untuk pembuatan ADART, terus dengan organisasi dan lain sebagainya. Kesana kurang lebih 2-3 bulan akhirnya terjadi, dan peresmian untuk nama Cansa Balas tertulis itu 2008 tanggal 19 Agustus. Itu sudah dalam artian resmi tertulis dan sudah diakui oleh negara kan, karena sudah ada akte notaris pendirian, sudah ada
selang dari itu beberapa bulan berikutnya kita mencoba mendaftarkan ke Kesbangpol Kota Batu waktu itu dengan pendaftaran namanya Ormas, Organisasi Masyarakat Cansabalas, dan kebetulan untuk di Kota Batu sendiri itu kita satu-satunya yang terdaftar untuk pecinta alam. Satu-satunya yang terdaftar. Mungkin kalau sekarang 2023, mungkin dari 2008 sampai sekarang mungkin sudah ada, ada yang mengikuti lah, yang terdaftar Ormas Pecinta Alam di Kesbangpol. Namun waktu itu 2008 itu kita satu-satunya. Dan pertama kali lagi ya. Betul, pertama kali. Ini juga merupakan suatu kebanggaan juga ya, ini membagikan Sabala sendiri ya, gitu ya. Oke, tahun 2008 tanggal 19 Agustus di tahun itu ya. Sudah berdirilah dan juga sudah terlegalitas ya secara sah itu organisasi Ormas ini dihukum begitu. Lalu setelah melalui berbagai macam persyaratan akhirnya menjadikan Cansabalas, langkah apa yang dilakukan setelah itu? Langkah Cansabalas mungkin melakukan berbagai aktivitas dan juga kegiatan gitu atau bagaimana? Gimana waktu itu tahun 2018 sampai tahun ini? Langkah dari setelah terbentuknya atau resmi itu kita membuat beberapa rencana atau planning kegiatan. Itu sederhana, tapi bisa sampai saat ini, dalam artian kurang lebih 12 atau 13 tahun itu sudah terlaksana setiap tahun, yaitu dengan salah satunya pembentangan bendera merah putih yang ada di gunung itu kita sudah melakukan, dan alhamdulillah sampai detik ini banyak yang meniru. Bukan meniru sih sebenarnya, kalau menurut saya antusias mereka mengikuti, bukan meniru, mengikuti yang di daerah masing-masing. Kalau dulu memang sudah ada, cuman tidak populer. Kita melakukan pembentangan itu pun di tahun 2011 awal melakukan pembentangan dengan ukuran yang luar biasa. Itu berapa? 25 kali 40 meter. Waduh, seberapa ini ya? Ini nggak bisa di ya, 25 kali 45 meter kali 25 meter kali 40 meter. Luar biasa. Ini awal mula Cansabalas membentangkan bendera terbesar yang mungkin se-Kota Batu mungkin kala itu ya, tahun 2011 ya? Iya. Itu 2000. Dan 2011. Yang spesialnya itu di ketinggian 3.339 meter. 3.339 meter. Di tahun 2011 juga atau? Iya itu. Loh, kan tahun 2011 kita melakukan pembentangan pertama dengan ukuran bendera 25 meter kali 40 meter. Kemudian di ketinggian 3.339 meter. Itu di Gunung Arjuno. Di Gunung Arjuno waktu itu pemirsa ya. Waduh, ini ngomong soal Gunung Arjuno nanti kita bahas di segmen nanti ya. Oke. Setelah kemarin ada beberapa informasi menarik ya waktu lalu ya. Oke. Di Gunung Arjuno waktu itu ya. Iya. Luar biasa ini. Itu tahun 2011. Betul. 2011 anggota Cansabalas sudah berapa? 2011 untuk anggota sendiri yang tertulis yang sudah resmi itu kurang lebih 25 sampai 30 25 sampai 35 orang. Itu tapi sudah memiliki kartu anggota semua ya? Iya. Oke, berarti ada contoh kartu anggotanya gimana nggak? Wah, kebetulan tidak. Kebetulan nggak membawa. 25 sampai 30 anggota tahun 2011. Berarti Mas Alfi belum masuk ya? Belum. Kan tahun 2015 kan? 2015 saya baru masuk. Oke, berarti ada 25 hingga 30 orang anggota di tahun 2011 ya. Pastikan 30 anggota itu banyak sekali. Mungkin Mas mention ketuanya siapa waktu itu? Kebetulan saya sendiri. Mas mention pemirsa waktu TV tahun 2011 ya. Berarti mulai berdirinya tahun 2008 Mas mention ketua. Sampai tahun berapa? 2014 kalau nggak 2015 itu.
Oh, 2015 baru Mas Alfi masuk Baru ya. saya Dan itu sudah Berarti Mas Mention lengser, Mas Alfi masuk. Iya, betul. Oke. Regenerasi. Gimana tadi, dan itu sudah? Tadi mau ngomong apa? Apa lupa ya? Nggak, dari kegiatan tersebut. Tadinya mau kemana ya? Oke, berarti kan 30 anggota, pasti kan tadi mereka itu banyak sekali kan, masing-masing orang kan pasti punya tugas dan tupoksinya masing-masing kan. Apa tugas-tugas apa yang mereka lakukan waktu itu sebagai anggota selama mereka bergabung di Ormas Kansabalas ini di tahun 2011? Setidaknya mereka itu mengikuti kegiatan yang kita agendakan atau kita kegiatan itu kan yang namanya organisasi kan apa ya, sosial, kegiatan sosial. Jadi kami berharap mereka menyadari bahwa ini kegiatan sosial yang kami harapkan tidak mengganggu dari aktivitas terutama yang sudah berkeluarga gitu. Jadi misalkan ada waktu luang, kami berharap bisa mengikuti kegiatan tersebut. Ya seperti itulah. Alhamdulillah berjalan sampai saat ini. Sampai tahun 2023 ini ya, oke. Kalau ngomong lokasi, tadi saya belum bahas soal lokasi ya. Untuk kantor sekretariatnya Kansabalas di mana, Mas Alfi? Di Punten, Pak. Punten mana tuh? Di Punten. Jalan apa? Jalan Ayo. Desa Punten, Jalan Min Suwarso, RT 4 RW 2 kalau nggak salah. Mas, Mas. Tepatnya itu di rumah Saudara Sultan. Oke, berarti di rumah Saudara Sultan itu masuk anggota? Salah satu pendiri. Pendiri. Ya. Pendiri juga ya? Iya, salah satu. Oke, tadi ini ya, mention Mistan ya? Mistari Sultan Bimbi, oke ya. Di rumah salah satu pendiri. Salam ya sama Pak Sultan ya? Ya, Sul oleh salam. Langsung disampaikan. Oke, tadi melihat Mas Mention dan juga Mas Alfi ya berangkat ke sini ke Dama TV untuk melakukan sesi dialog. Tadi gimana tanggapan Mas Sultan? Nyangoni biro. Nyangoni dongo muga lancar. Ya. Kok nggak ikut ke sini Mas Sultan tadi? Kebetulan beliaunya sibuk, ada kegiatan yang lain yang tidak bisa ditinggalkan. Gitu. Jadi sebenarnya saya juga sibuk menyibukkan diri, sibuk mencari kesibukan. Oke, mencari kesibukan. Tapi menyempatkan diri untuk melakukan sesi dialog bersama dengan tim Dama TV ya. Iya, terima kasih telah mengundang kami untuk narsum kali ini. Baik, sekarang saya mau membahas yang tadi lagi ya, di tahun 2011 itu naik gunung di ketinggian 3.339 meter. Kendala-kendala apa saja yang dialami waktu itu, dan juga berapa anggota yang waktu itu mendaki? Di 2011 di ketinggian 3.339 meter waktu itu. Berarti waktu itu kan pembentangan bendera merah putih yang berangkat kita kurang lebih 20 orang. 20 orang? 20 orang itu yang mengawal bendera. Sisanya menyusul. Karena kan ada yang masih kerja. Kalau yang mengawal bendera itu makutnya gimana? Makutnya kalau di teman-teman Kansabalas makutnya mengawal gimana? Yang membawa gitu. Yang membawa bendera itu 20 orang. Iya. Bawanya gimana waktu itu? Dibopong. Dibopong gini. Kalau sekarang itu kita bopong kayak ular-ularan kayak gitu. Kalau waktu dulu itu kita bendera 40 meter kita potong menjadi 4. Jadi kita masukkan karier, dalam artian mengawalkan gantian. Membawanya gantian gitu. Sampai ke Gunung Arjuno, kita start tanggal 15, perjalanan 1 hari, sampai tanggal 16 kita nyampe di puncak. Perjalanan mulai tanggal berapa? 15 malam? Ya. 15 pagi. 15 pagi, ya. Oke, ini soal perjalanan dibahas lagi nanti. Ini ya, Mas Mention juga Mas Alfi, ditahan dulu, ngopi-ngopi dulu, santai ya. Tetap dalam program acara ngobrol-ngobrol santai, jangan kemana-mana pemirsa. Ya, kembali Anda bersama kami masih dalam program acara ngobrol-ngobrol santai bersama dengan saya Anti Arjanti dan juga Mas Mention dan Mas Alfi ya.
Sudah ngopi tadi? Alhamdulillah sudah. Ngopi dulu ya Mas ya. Ngopi dulu. Oke. Kita masih bersama dengan organisasi Kansa Balas. Kepanjangannya adalah Macan Soboni Alas. Ya. Kansa Balas Macan Soboni Alas, di mana kantor sekretariatnya ada di kawasan Desa Punten, ya, Jalan Mang Suarso ya. Min Suarso RW 04 RW 02. Dan kebetulan ini kediaman dari Bapak Sultan yang merupakan salah satu pendiri dari organisasi Kansa Balas ya. Oke, kita berlanjut di yang tadi perjalanan itu ya. Perjalanan menuju Arjuno. Gunung Arjuno. Tanggal 15 tadi 15, itu kan. Ya. Gimana terus Mas Alfi? Kayak dari tadi kepingin ngomong, memang ditahan. Apa mau ngomong apa sih? Apa? Ya hanya ini ya juga diceritakan dari senior-senior itu bahwa perjalanan itu bendera itu kan dipotong jadi apa? 4 bagian. Terus itu kan kalau dari beratnya mungkin sekitar 120. Ya per potongan itu sekitar 30 sampai 40 kiloan per potongannya. Nah itu membawanya bergantian. Untuk anggotanya yang memang harus mengawal itu sekitar 20 orang. Jadi bergantian satu dengan yang lainnya. Nanti kalau terasa udah capek, nah gantian lempar sama lagi belakang, capek lempar lagi belakang. Gitu terus ya, gitu terus. Sampai orang ke-20. Seperti itu. Oke. Ini luar biasa pengalamannya. Ini berarti berangkat tanggal 15 ya. Waktu itu berarti berkumpul dulu di base camp ya waktu itu. Berangkat bareng-bareng ke Gunung Arjuno-nya waktu itu naik apa? Jalan kaki. Luar biasa ini ya. Jalan kaki. Sangune apa ya pasti kurek. Sangune. Teman-teman cinta alam nih hebat mirsa ya. Mie ya, oke. Nah, ini kalau saya boleh tahu biasanya untuk perbekalan khusus dari teman-teman pecinta alam itu apa sih? Kan pasti kan juga harus kuat secara kesehatan juga ya, fisik, mental. Kemudian pasti kan harus ada kayak apa, kayak maman instan atau apa gitu. Ya ada maman instan ada karena kan untuk kondisi darurat biar cepat kan seperti itu. Nah, kalau dari segi kesehatan biasanya itu pengecekannya seperti apa sebelum naik gunung dari teman-teman Kansa Balas itu gimana? Ya, sebelum melakukan pendakian kita kurang lebih 1 minggu sebelumnya kita cek memang. Kita ke puskesmas atau rumah sakit, mungkin kalau di sana kan Polindes tidak menyediakan, jadi kita ke puskesmas untuk cek kesehatan. Itu bagi semua anggota yang akan mendaki. Iya. Cek kesehatan ke puskesmas, kemudian kita dalam artian kan kenapa kita cek kita layak enggak? Memang kalau memang kita lihat fisik seperti siap, tapi waktu perjalanan dia bisa apa enggak? Makanya kita cek dulu. Meskipun saya sudah kebiasaan, dalam artian sudah biasa naik, tetap saya cek. Kurang lebih 1 minggu saya cek, ya darah saya bagaimana, tekanan darah seperti itu, dan untuk memulihkan harus minum kayak vitamin apa, itu perlu banget. Jadi kita rutin setiap melakukan pendakian 1 minggu sebelumnya. Iya, 1 minggu sebelumnya kita cek kesehatan. Kalau Mas Alfi sendiri pernah naik di mana aja nih, gunung mana aja nih? Selama menjadi anggota Kansa Balas sejak tahun 2015? Kalau dari 2015 itu ya dekat-dekat sini sih Pak, kayak Panderman, Gunung Budak, kemudian Gunung Arjuna, kemudian di Rakum sih. Kalau sampai puncak Semeru masih belum. Semeru belum ya. Tapi kalau Mas Mensen sendiri ke Semeru sudah pernah? Alhamdulillah sudah pernah. Di gunung tertinggi pun juga Mas Mensen nih udah pernah ya, jalan kaki lagi ya Mas Mensen ya. Iya, mau naik ojek nggak bisa. Apalagi naik lah. Waktu itu belum ada Mbak. Berarti tahun demi tahun kan selalu melakukan aktivitas rutin, yaitu pembentangan bendera Sang Saka Merah Putih di puncak. Ya, begitu. Kemudian saya mau tanya ke Mas Alfi nih sekarang ya. Mas Alfi kan bergabung tahun 2015 ya. Waktu itu siapa yang mengajak Mas Alfi itu bergabung menjadi anggota Kansa Balas? Kebetulan saya aktif di Pramuka ya. Waktu itu pembina saya namanya, panggilannya Kunti.
Kunting. Apa maksudnya? Ya hanya panggilan aja. Pak anak kerap ya. Namanya Rudi. Rudi Hartono. Nah itu beliau pembina saya karena sering melihat saya itu solo hiking kayak daki itu selalu sendiri gitu. Terus akhirnya daripada kamu sering daki sendiri gak ada temennya. Berarti sampai sekarang masih sendiri ya? Oke. Kemudian gimana? Nah, itu terus akhirnya diajak. Waktu itu pertama kali saya ke Gunung Arjuna. Itu 2015 sama Mas Kunting itu diajak pagi-pagi berangkat jam 5-an gitu. Ya alhamdulillah sampai sih. Terus ya karena kok menarik di organisasi ini, kemudian sangat apa ya Mbak, saya kan nggak suka perpeloncoan dalam artian itu cara rekrutmennya juga kekeluargaan, kamu hanya sering di situ, kemudian cara mengajarkan bagaimana mendaki itu langsung di lapangan, jadi tidak menggurui tapi belajar bersama. Belajarnya sama-sama itu kan lebih enak dan lebih mudah. Akhirnya kita ternyata menjadi senior itu nggak selalu yang terlihat menakutkan gitu enggak ya? Enggak, mereka justru ayo gitu. gitu Merangkul bener. Ya? Jadi orang yang nggak bisa menjadi bisa itu bener-bener apa ya Mbak? Secara hati lah istilahnya, cara mengajarkannya benar-benar dari hati gitu. Itu sih yang membuat saya akhirnya wah ini cocok sih gitu. Berarti ini juga merupakan prestasi juga ya Mas mention karena ternyata meskipun Mas Fadli ini anggota baru ternyata sudah merasakan kenyamanan yang luar biasa ketika dia awal mula berada di komunitas Kansa Balas ini ya Mas mention ya. Oke. Kemudian selain kegiatannya membentangkan sang saka merah putih, apalagi sih rencana-rencana kegiatan dari Kansa Balas dan yang telah dilakukan? Mas Alfi mungkin boleh menambahkan? Oke, saya dulu. Untuk rencana nanti kita bahas nanti yang sudah dilakukan dari Kansa Balas, salah satunya penghijauan. Kita melakukan penghijauan pertama itu lingkup kecil, dalam artian lingkup kecil hanya organisasi kami saja melakukan kegiatan dengan jarak. Artian jarak itu yang bisa kita lihat, kita kontrol setiap ya mungkin seminggu sekali atau mungkin 2 minggu sekali. Kita kenapa mengontrol, yaitu melakukan perawatan. Melakukan penghijauan di lingkup kecil itu maksudnya masih di lingkup rumah masing-masing. Iya betul. Kemudian kan kita bisa ngontrol. Mungkin kita bicara lebih jauh lagi kayak dari beberapa instansi. Kan mungkin ada gebrakan 1000 pohon, penghijauan 1000 pohon, bagus. Cuman kami menyayangkan, dalam artian menyayangkan hanya bentuk seremoni. Maksudnya tidak ada kelanjutannya untuk perawatan. Begitu. Betul. Jadi misalkan melakukan penghijauan, penanaman 1000 bibit pohon. Bagus, cuman tindak lanjutnya itu loh yang kami sayangkan. Ya setidaknya dari instansi tersebut jelas punya kelebihan dalam artian anggaran tentunya kan untuk perawatan. Bibit ini membutuhkan pupuk. Nah, kalau tidak ada dari instansi tersebut yang melakukan kegiatan, ayolah kita kerjasama, minta tolong kepada kami, bisa tolong yang sudah kita laksanakan yaitu penanaman tolong dirawat, mungkin ini biaya untuk perawatan. Mungkin kalau 1 sampai 10 bibit pohon kami dari Kansa Balas sendiri sudah sering, dalam artian untuk beli pupuk pun bisa. Tapi kalau untuk yang 100 ke atas, nah ini kan juga lumayan gitu loh. Dan juga jangkauan, dalam artian jangkauan, nah, mereka melakukan di beberapa titik. Kalau hanya kami dari Kansa Balas, kan mungkin kita terfokus lingkup sekitar. Jadi ayolah kerjasama dengan pihak instansi-instansi yang lain gitu untuk melakukan perawatan. Kenapa saya bilang menyayangkan, yaitu tadi bisa melakukan perawatan penanaman bibit seremoni bibit 1000 pohon.
Tapi untuk kelanjutannya itu tidak ada. Nah, kami harapkan untuk menuju tadi apa judulnya? Apa tadi itu? Menuju lingkungan. Itu Kelestarian lingkungan. Kelestarian lingkungan. Nah, ayo kita kerjasama, bergandengan tangan, bisa mewujudkan itu kalau ada tindak lanjutnya. Oke, baik. Mungkin ini juga merupakan saran juga dari teman-teman pencinta alam ya ke depannya gimana. Oke, nanti di segmen selanjutnya kita akan membahas hal yang menarik juga ya. Kita akan banyak berkomentar tentang adanya kejadian alam yang kemarin sempat viral ya, adanya kebakaran itu ya di pegunungan di ya. Gunung Bromo. Oh, di Gunung Bromo ya. Oke, nanti banyak sih beberapa kebakaran. Oke, nanti dibahas di segmen terakhir. Mau ada yang lewat ya. Oke, tetap dalam program Bicara Ngobrol-Ngobrol Santai. Jangan kemana-mana pemirsa. Baik, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Ngobrol Santai, dan sekarang kita berada di segmen terakhir menjelang penutupan pemirsa ya. Di segmen terakhir ini adalah segmen yang ditunggu-tunggu ya, karena ini juga sesuai dengan tadi judulnya ya. Kan kita kan juga mengetahui ya, Mas Mensyel, Mas Alfi, dari kejadian yang kemarin-kemarin ya, juga sempat viral di beberapa lokasi, beberapa daerah, adanya kebakaran hutan di pegunungan begitu ya? Di beberapa gunung. Betul. Itu sebetulnya yang menjadi pemicu kebakaran itu apa sebetulnya, Mas Mensyel, di gunung itu? Kalau menurut saya pemicu utama kebakaran 80% itu dari ulah manusia itu sendiri, yang 20% alam. Kenapa Mas Mensyel bisa mengatakan 80% dari ulah manusia, 20% faktor alam? Maksudnya melihat dari sisi apa? Kita flashback ke tahun-tahun yang dahulu, ataupun kita mendengarkan cerita nenek moyang kita ya. Sebelum adanya orang menjarah hutan, kita mungkin di tahun 70-an, 80-an mungkin tidak ada atau tidak pernah mendengar yang namanya kebakaran hutan. Mungkin di Kota Batu atau sekitarnya tidak ada. Mungkin kalau di daerah lain ada kan seperti itu. Terus dengan maraknya kebakaran, seingat saya waktu 1996-97 pernah terjadi kebakaran hutan di Gunung Arjuna. Itu kalau nggak salah yang kebakaran terbesar itu ya? Betul, waktu itu. Tahun 97 ya? 96-97 kalau nggak salah. Itu. Kemudian? Yang kalau salah mohon maaf, mungkin bisa, pokoknya sekitar tahun-tahun itu, karena waktu itu saya masih SD. Masih SD, jadi pulang sekolah melihat, langsung menghadap ke utara, melihat Gunung Arjuna dengan tujuan melihat pesawat yang kalau mungkin bahasa sekarang itu waterboom ya. Waterboom. Nah, mungkin ya, waktu itu kita melihat pesawat nyiram waktu itu. Tahun-tahun itu. Terus nyampe mana lagi? Tahun 97 tadi ya? 97 itu pengalaman saya melihat gunung. Nah, dari tadi kenapa saya bilang 80% ulah manusia. Setelah kebakaran tersebut diselidik, ya kan, diselidik olah TKP itu ternyata dari pemburu. Para pemburu ya? Ya, mungkin dari para pemburu itu menyalakan api unggun, lupa atau lalai dengan memadamkan api yang sudah dinyalakan. Mungkin mereka atau beliau-beliau yang melakukan pemburuan itu sudah memadamkan, tapi tidak diteliti lagi apakah kayu itu sudah benar-benar mati atau masih ada baranya. Mungkin itu tidak diteliti lagi, sehingga barang terkena angin itu bisa menyala lagi. Apalagi kalau di sekeliling tersebut ada rumput kering ataupun daun-daun, itu akan mudah terbakar. Mungkin apalagi banyak daun-daun ilalang itu kan yang mudah sekali terbakar ya. Betul sekali. Berarti menurut Mas Alfi sendiri gimana melihat
banyak kejadian-kejadian bencana pegunungan yang kemarin-kemarin sudah sempat viral di media sosial. Gimana menurut Mas Alfi? Ya itu lagi sih Mbak, kita harus kembali ke kesadaran sendirilah istilahnya. Kan gunung itu sebenarnya tanpa kita pun dia bisa hidup gitu. Nah kita kan harusnya kalau kita ke gunung ya kita yang ngejaga kan gitu. Tapi kebanyakan ini ya dari, saya tidak menyalahkan ya, kembali lagi saya tidak menyalahkan para pendaki karena tidak semua pendaki itu juga buruk dan tidak semuanya juga baik. Intinya kita saling menjaga lah istilahnya. Jadi kalau kayak putung rokok kemudian bara api itu ya memang kita harus benar-benar mematikan itu sampai benar-benar mati, bukan hanya ditimbun kemudian ditinggal. Kan kebanyakan yang saya sering temui adalah mereka menimbun tapi tetap itu baranya masih ada. Itu yang menjadi pemicu lah istilahnya. Kalau dari teman-teman Kansabala sendiri gimana? Biasanya kalau ketika mendaki gunung, kalau misalnya lagi ngerokok atau mungkin lagi membuat api unggun, gimana? Pasti ketika meninggalkan udah benar-benar dimatikan kan atau gimana waktu itu? Mungkin ada pembelajaran sendiri Kansabala? Kalau dari pengalaman saya pribadi itu kita benar-benar mematikan. Jadi misalkan gimana? Pakai gimana waktu caranya? Misalkan dari kata Alfi tadi kan ditimbun. Memang benar kita timbun. Kita tunggu 5 sampai 10 menit. Oke, tunggu dulu. Ada perubahan enggak? Kan seperti itu. Misalkan darurat. Nah, ini pengalaman konyol sih sebenarnya. Tapi nggak apa untuk apa ya, sharing mungkin bisa menjadi solusi akhir, solusi terakhir kalau kita tidak bisa memadamkan api tersebut. Jadi waktu itu pengalaman saya dengan rekan-rekan yang lain, untuk waktu membuat api unggun, kita berusaha mematikan api tersebut. Bara sudah kita masukkan ke tanah, dalam artian supaya mati kan. Ternyata kita tarik, bara itu masih nyala-nyala. Solusi terakhir harusnya kita matikan dengan menyiram air. Kalau ada air ya. Nah, betul. Kalau ada air kan harusnya kita siram dengan air. Kalau ada air, mungkin kalaupun ada air pasti kita mikir perjalanan kita masih jauh. Kita masih membutuhkan air ini. Sayang kalau kita buang. Solusi terakhir kita kencingi. Bener ini pengalaman saya dan rekan-rekan itu. Bara kita kumpulkan, yang mau kencing tahan dulu. Jadi bara itu kita kencingi. Itu untuk memastikan benar-benar padam. Nah, mungkin saya menyambung dari Mbak Anti tadi dengan viralnya berita-berita yang di sosmed tentang kebakaran di gunung. Kebakaran di gunung. Ya, mungkin benar kata Alfi, tanpa kita ke gunung pasti hidup, atau mungkin masih hijau, atau mungkin banyak tumbuh-tumbuhan, kan seperti itu. Angan-angan saya dan keinginan saya itu setiap pos, khususnya pos pendakian, itu mewajibkan satu pendaki membawa satu pohon. Itu harapan saya. Satu pendaki membawa satu bibit pohon, bukan satu pohon, maaf. Satu bibit pohon untuk ditanam di lokasi yang sudah ditentukan. Pasti para pendaki tidak asing yang namanya dengan peta atau mapping ya. Dari pihak pos perizinan dengan membekali dan mewajibkan satu pendaki membawa bibit pohon, bila perlu difoto waktu proses penanamannya. Nah, dari pihak pos perizinan tentukan titiknya di mana. Misalkan di petak berapa, petak A, kamu menanam di petak A. Bukti nanti waktu turun penanaman, waktu turun kita serahkan buktinya. Mungkin itu dari satu bibit pohon, atau mungkin dari dengan membawa biji, entah biji buah atau biji pohon. Yang banyak kan yang pasti biji buah itu kita ketepelkan. Apa ya? Iya, ketepel. Ketapel. Itu maksudnya gimana? Buat jadi apa?
saya ingin menambahkan bahwa kenapa menggunakan ketapel, karena kita nggak mungkin Mbak untuk menanam istilahnya melakukan penghijauan di daerah yang terlalu terjal, dalam artian kemiringannya begitu tajam gitu kan. Jadi memang harus menggunakan ketapel. Jadi kita tentukan titiknya, kita tebar biji-bijinya itu. Berarti ketapelnya itu difungsikan untuk menyebar biji-biji yang nanti untuk ditanam begitu ya Mas Kurnia ya. Karena kan nggak mungkin misalkan di kemiringan yang katakan 30 atau 40 derajat kan kita nggak mungkin kita turun nanti situ kan nggak mungkin. Nah jadi akhirnya mana mungkin. Jadi akhirnya kita pakai ketapel tersebut. Itu kan kalau yang sudah kita lakukan itu kita membawa bibit dari bawah, kita tanam di posisi yang bisa, dan kita membawa ketapel dan juga biji-bijian itu kita tebar dengan ketapel untuk menjangkau posisi yang tidak bisa kita jangkau. Mungkin seperti itu Mbak. Harapan saya tadi pesan dari pos perizinan untuk mewajibkan pendaki satu orang membawa satu bibit pohon. Itu sih harapan saya. Dan juga mungkin bila perlu ada perawatan seperti itu. Oke. Ini Mas mention dan Mas Alfi ini tidak terasa waktu kita sudah habis ini, mungkin bisa disampaikan ya. Kan nggak kerasa ya Mas? Iya, kok cepet. Padahal masih panjang lebar kan ya. Mungkin disambung nanti di lain waktu siap. Oke, mungkin bisa diinformasikan ke teman-teman pemirsa Dama TV, utamanya untuk teman-teman pecinta alam yang biasanya naik turun gunung, mungkin juga pesan dan kesan buat masyarakat agar bisa lebih menjaga lingkungannya. Monggo disampaikan Mas Alfi dulu. Yang jelas untuk dari saya, kemudian untuk teman-teman semua itu, ayolah kita sama-sama memiliki kesadaran untuk membawa sampah itu turun, terutama adalah sampah logam. Karena sampah logam ini yang memang benar-benar bisa membakar secara langsung dari pantulan sinar matahari, kemudian menuju titik-titik yang dimana itu riskan untuk terbakar. Itu aman dari saya. Jadi ayo kita jaga alam ini sama-sama demi keberlangsungan. Ya yang jelas bukan kita, tapi anak cucu kita. Anak cucu kita. Terima kasih Mas Alfi. Bisa disambung ke Mas Mention, monggo disampaikan Mas Mention. Dari saya, cintailah lingkungan kita. Cintai lingkungan. Terima kasih Mbak. Baik, terima kasih Mas Mention, terima kasih Mbak Mas Alfi, terima kasih Dama TV. Mungkin ini juga tidak terasa sudah di penghujung acara. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di lain waktu dan di lain program-program dan tema-tema yang lebih menarik lainnya ya Mas Mention juga Mas Alfi. Salam untuk teman-teman pengurus di Kansabalas Kota Batu ya. Saya doakan semoga sehat selalu semuanya. Baik pemirsa Dama TV yang di rumah, demikian sudah perjumpaan kita pada kali ini. Saya Anti Aceh dengan dapat petugas mengucapkan mohon pamit dan undur diri. Terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.